Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan kelas 7, yakni Bab 6, mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Untuk mengawalinya, kita akan mulai dengan subbab A, yaitu mengenali ciri fabel dengan kompetensi dasar. 3.11 Mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Dalam subbab A, kita akan belajar mengenal ciri umum fabel dan mengidentifikasi jenis fabel. Bagaimana ciri dan jenis fabel? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebagai pengantar, terlebih dahulu, mari kita kenali pengertian cerita dan fabel secara singkat. Cerita merupakan jenis teks narasi. Teks narasi mencakup semua jenis tulisan atau lisan yang mengandung unsur cerita. Hampir setiap hari kita terlibat dengan cerita. Berbincang dengan teman sambil menceritakan sesuatu adalah kegiatan bercerita. Membaca atau menonton cerita tentang jagoan superhero adalah kegiatan menikmati cerita. Menghayal menjadi jagoan pembasmi kejahatan yang memiliki kehebatan luar biasa merupakan kegiatan merancang cerita. Secara etimologis fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Jadi, fabel merupakan bagian dari kegiatan bercerita dengan mengutamakan binatang sebagai tokohnya. Kita lanjutkan ke pembahasan materi kali ini, yakni subbab A, mengenali ciri fabel. Untuk mengenali ciri fabel, pertama-tama mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai ciri umum fabel. Seperti apa ciri umum fabel? Sebelumnya, mari kita bahas pengertiannya. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang. Dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Tokoh fabel adalah binatang. Fabel bertema kehidupan binatang. Biasanya, berlatar di hutan, sungai, atau alam bebas yang tidak dapat diubah menjadi latar rumah atau sekolah. Tokoh dalam fabel biasanya adalah hewan jinak dan hewan liar. Misalnya, fabel Cici dan Serigala. Pada buku ini menggunakan tokoh kelinci dan serigala. Tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara atau mendapatkan akibat dari perbuatannya. Konflik fabel disebabkan oleh pengkhianatan, kelicikan, penghinaan, kesombongan, persahabatan, perilaku buruk yang akhirnya diperbaiki oleh kecerdikan, keluarga, dan sebagainya. Konflik-konflik tersebut mengemban amanat berupa nilai-nilai moral dan karakter manusia yang baik. Latar fabel berupa alam, hutan, sungai, kolam, lembah, dan sebagainya. Sebagai teks narasi fabel memiliki urutan-urutan kejadian yang menarik dan menginspirasi. Alur pada fabel umumnya alur maju, dari awal bergerak maju hingga terjadi akibat dari peristiwa sebelumnya. Dalam urutan beberapa kejadian atau peristiwa secara kronologis menggunakan konjungsi pengurutan, sesudah, sebelum, lalu, mula-mula, kemudian, selanjutnya, setelah itu, atau akhirnya. Penggunaan konjungsi waktu bersamaan, sementara itu, seraya, sambil. Jenis fabel ada yang terdapat pesan eksplisit, ada koda, dan ada fabel yang pesan pengarang tidak dicantumkan secara eksplisit. Setelah mempelajari pengertian fabel, kita lanjutkan ke ciri umum fabel, yakni A. Fabel mengambil tokoh para binatang. B. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. C. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. D. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. E. Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. F. Ciri bahasa yang digunakan, yakni A.
Kalimat naratif peristiwa. B. Kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Dan C. Menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Selain ciri-ciri, terdapat pula unsur-unsur yang menyertai fabel, yakni 1. Tokoh. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita terbagi ke dalam tokoh protagonis, antagonis, tokoh utama, tokoh pembantu. Ciri tokoh utama adalah 1. Sering dibicarakan, 2. Sering muncul, dan 3. Menjadi pusat cerita yang menggerakkan jalan cerita. Tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. 2. Penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter, watak atau sifat pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis yakni yang disukai atau tokoh antagonis yakni yang tidak disukai. 3. Watak tokoh. Watak tokoh dalam cerita dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, atau komentar, narasi penulis terhadap tokoh. 4. Setting atau latar. Setting atau latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 5. Tema. Tema adalah gagasan atau ide yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh, atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. 6. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Setelah mempelajari ciri umum fabel, mari kita lanjutkan ke bagian kedua dari subbab A, yakni mengidentifikasi jenis fabel. Pertama, jenis fabel ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Dibedakan menjadi 2 jenis, yakni 1. Fabel alami. Fabel alami adalah fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa, buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latarnya seperti hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. 2. Fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar seperti di rumah, di jalan raya. Misalnya adaptasi watak seperti landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Kedua, jenis fabel yang ditinjau dari kemunculan pesan dibedakan menjadi 2 jenis, yakni 1. Fabel dengan koda. Fabel dengan koda berarti fabel yang memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Jenis fabel ini, pengarang sengaja menuliskan amanat atau pesan yang ingin disampaikan dalam cerita dan biasanya dituliskan di bagian akhir cerita sebagai koda. 2. Fabel tanpa koda. Fabel jenis ini tidak menuliskan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Ketika kita membaca fabel tanpa koda, kita harus menyimpulkan sendiri amanat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang karena jenis fabel ini tidak menuliskan amanat atau pesan secara langsung. Sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.